Bagaimana caranya kita tuh mendapatkan supplier yang bisa kita percaya? Yaitu kita memang harus pertama kita mengenal petugas dulu, baru dari petugas masing-masing perusahaan itu diberi masukan bahwa distributornya itu ini loh, distributor ini yang resmi dari perusahaan. Jadi kita seminimal mungkin menghindari dari freelance, karena freelance itu kadang barangnya juga kita tidak bisa mempercayainya loh. Nama saya Purnomo, alamat di Ngemplak RT 5 RW 32 Caturharjo Sleman. Dan toko ini saya beri nama Agritani. Pertama itu saya memang asli petani, setelah itu punya angan-angan pengen buat kios. Akhirnya tahun 2010 itu coba-coba buka kios. Dulu jumlah produknya hanya beberapa item aja. Kalau saya biasa dengan bahan aktif dan kadang kandungan itu per bahan aktifnya cuma saya sediakan maksimal itu 5 pieces. Kalau sekarang itu sudah sekitar antara 500 sampai 700 item. Jadi untuk pertama kali buka itu supplier tidak langsung ke sini, cuma kita mendatangi suppliernya. Pertama kita beli beberapa macam produk, baru kita untuk masalah marginnya itu kita sudah diberitahu dari sana untuk jualnya sekian. Dan selanjutnya setelah kita itu beli dari distributor, baru entah dari mana tiba-tiba ada supplier yang lewat mampir menawarkan produk. Terus saya tanya-tanya banyak produknya apa aja yang dibawa. Nah dari situ kita coba untuk membeli dari distributor itu. Pertama itu kita itu sudah tahu kalau ada distributor di wilayah ini. Jadi kita samperin ke sana, kita tanya-tanya. Kita itu pertama kali yang saya butuhkan itu adalah produk-produk apa yang saya butuhkan, karena pada waktu itu saya masih bertani. Jadi produk yang ada di toko selama masih awal buka itu apa yang saya butuhkan. Dengan begitu lambat laun produk dari hasil tani kita masukkan ke kios, kita tambah produk dan seterusnya. Dulu awal cuma satu distributor, terus kalau sekarang itu ada sekitar 7-8 distributor. Kalau untuk pengambilan kita tidak dari pabrik, karena kalau pabrik itu kan pasti kita dituntut untuk kuantitasnya kan. Jadi kita ambil dari distributor itu, yang penting distributor itu resmi dari apa yang saya butuhkan. Alasan memilih distributor daripada kita langsung ke pabrik itu yang pertama, mungkin ya dari pabrik itu pasti kita dituntut untuk jumlah yang harus kita beli, kuantitasnya. Tapi kalau dari distributor itu kita bisa nego minimal itu berapa, jadi kita menyesuaikan dengan keuangan kita. Jadi kita menyesuaikan dengan keuangan. Bagaimana caranya kita tuh mendapatkan supplier yang bisa kita percaya? Yaitu kita memang harus pertama kita mengenal petugas dulu, baru dari petugas masing-masing perusahaan itu diberi masukan bahwa distributornya itu ini loh, distributor ini yang resmi dari perusahaan. Jadi kita seminimal mungkin menghindari dari freelance, karena freelance itu kadang barangnya juga kita tidak bisa mempercayainya, Mas. Untuk mendapatkan distributor atau supplier, memang kita pertama itu kenal dulu sama petugas masing-masing perusahaan. Dari situ kita dikenalkan dengan distributor resminya, sehingga kita untuk mencari barang produk yang kita butuhkan, kita bisa langsung ke distributor yang direkomendasikan dari petugas lapangan. Kadang itu petugas itu datang sendiri, memperkenalkan diri dari perusahaan ini dan lain sebagainya, nanti diceritakan kualitas produk-produknya, sehingga nanti dari petugas itu menyarankan untuk di supplier resminya dari perusahaan itu. Jadi alhamdulillah kita masuk ke komunitas petugas lapangan. Di semua banyak perusahaan itu ada komunitas di Jogja ini. Jadi kita percayanya dari situ. Satu dari situ memang karena banyak petugas, jadi antar petugas kan tahu bahwa ini loh, ini memang resmi dari perusahaan ini resmi dari perusahaan ini. Alhamdulillah dengan masuk komunitas itu kita bisa mempercayai mereka. Untuk membangun kepercayaan itu antara kita dengan supplier, memang untuk membangun saling percaya itu memang kita harus konsisten dengan apa yang supplier berikan. Contoh katakanlah nota, ini ada barang nota
Kalau jangka waktu sekian, ya jangka waktu sekian kita harus menyiapkan dananya untuk membayar. Begitu sebaliknya, jadi kalau saya minta minggu ini barang dikirim dari supplier juga konsisten komitmen dengan apa yang saya minta. Kalau cek produk itu biasanya itu kita itu mempercayai dari petugasnya masing-masing. Kadang dari petugas itu sudah memberikan trial ke petani, hasilnya seperti ini. Baru hasil apa yang petugas sampaikan ke saya itu saya sampaikan lagi ke petani. Dari situ nanti tetap ada komunikasi antara kios, petani sama petugas. Ketika nanti bagaimana hasil kualitas barangnya, kadang itu disampaikan petani ke kita, baru kita sampaikan hasilnya ke petugasnya. Untuk supplier yang masuk ke kita, kebanyakan sih tetap bayar nego. Dari sana itu memang memberikan harga itu kadang sudah paten harga sekian. Kadang disampaikan kalau ambil sekian baru dapat potongan harga sekian. Kalau cash kita dapat harga potongan sekian. Kalau tempo kita dapat harga potongan sekian. Jadi kita bebas saja memilih di situ. Mau cash, mau tempo, atau mau kuantitasnya yang ditambahi. Pengalaman saya itu kalau masih proses merintis itu memang distributor itu masih belum mempercayai kita. Jadi biasanya distributor itu masuk ya kita harus bayar cash. Dari bayar cash itu masuk sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dengan komitmen itu nanti kita dicoba untuk dipercayai dengan mungkin di tempo 1 minggu atau 2 minggu. Kalau komitmennya bagus, pasti kita lama-lama kita pasti dipercayai. Jadi kalau dari supplier itu memang untuk masalah harga, kita itu memang ada batas minimum sekian antara dengan jumlah sekian itu memang dibedakan dari situ. Jadi kalau semakin banyak kita ngambil barang, maka harga itu pasti akan semakin dikurangi, begitu. Untuk minimal beli dari distributor itu kalau masih di harga yang wajar lah, katakanlah kita bisa dapat margin banyak itu ya minimal 1 box, minimal kalau dari distributor ya. Semakin kita tingkatkan kuantitasnya, pasti dari distributor itu akan memberikan harga yang terbaik buat kita. Kalau masalah pembelian produk itu tergantung dari kebutuhan kita. Kalau ternyata dari kebutuhan petani itu ternyata banyak, ya kita pasti ambilnya banyak. Kalau ternyata barangnya itu jalannya santai-santai aja, ya kita menyesuaikan aja. Yang penting jangan sampai apa yang dibutuhkan petani itu kita kosong. Jangan sampai ada yang barang yang kosong. Manu Agri itu saya itu biasanya ambilnya pertama itu 5 box. Setelah saya promosikan di sini, dibantu sama petugas di lapangan, jalannya bagus, akhirnya kita terus ambilnya tuh 10 box, terus ditawarin lagi produk baru, akhirnya kita coba lagi, produk baru, ternyata jalan, kita ambil lagi. Ada produk baru lagi, kita ambil lagi. Pertama itu saya ambil Milagro, pertama 5 box, saya coba ini, ternyata kok responnya petani bagus. Baru setelah itu kita tingkatkan volumenya untuk Milagro. Setelah itu ada produk baru lagi, kita ditawarin barang baru sama petugas, kita coba, terus Mano Albor ini, itu saya coba, ternyata jalan. Terus akhirnya berlanjut, seperti ada Super Soil, ada Lekat itu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah jalan. Pertama saya dasarnya memang petani, jadi saya tahu kebutuhan petani itu apa. Jadi dari situ, kita fokuskan barang-barang yang dibutuhkan petani. Jadi karena saya petani, jadi saya tahu kebutuhan petani itu ketika bertanam itu barangnya ini yang prioritas ya. Jadi saya tambahkan itu dulu. Saya dulu waktu merintis memang masih belum besar modalnya, masih kecil sekali karena masih mengcover kebutuhan saya ketika saya di lahan, di samping di rumah ada istri saya yang nungguin toko. Ya meskipun pada waktu itu ada beberapa bulan tuh kita belum ada pembeli sih Mas. Sampai beberapa bulan tuh belum ada pembeli. Jadi kita konsumsi sendiri untuk kebutuhan pertanian saya. Dari situ berkembang, terus ada petani kenal, saya juga sering-sering ke petani, sharing-sharing sama petani, akhirnya saya kenalkan ke kios saya. Kalau waktu awal-awal kita memang tidak punya karyawan ya, prihatin dulu lah untuk mengembangkan usaha kita, karena dari kesabaran itu kita akan besar sendiri lah. Yang penting kalau saya menyarankan dari teman-teman yang mau buka usaha pertanian, memang yang pertama itu jangan kita mengambil hutang dulu dari bank. Karena ketika kita punya tanggungan di bank hanya untuk sebuah usaha, yang usaha itu
belum jalan, kita setiap bulannya sudah harus bayar cicilan masalahnya gitu. Sementara pemasukan di kios itu belum ada. Waktu itu memang masalah keuangan itu kita tidak ada pemisahan atau kebutuhan pribadi dengan kios. Apa yang kita punya ya kita masukkan ke situ. Apa yang kita punya kita masukkan ke kios untuk mengembangkan usaha. Kalau sekarang ya sendiri-sendirilah. Untuk membangun hubungan yang baik dengan distributor, memang saya pribadi alhamdulillah sampai saat ini konsisten dengan apa yang dipercayakan dari distributor ke saya. Kita masih komit dengan itu sehingga distributor percaya dengan saya juga percaya sama dengan distributornya. Membangun kepercayaan itu memang sulit, tapi kita harus berusaha untuk membangun kepercayaan itu sehingga apa yang kita usahakan selama ini memang bisa dipercayai sama supplier. Dengan cara membangun kepercayaan itu dengan cara minimal satu, kita komunikasi dengan petugas yang berkait dengan distributor itu, bisa dengan salesnya atau bisa dengan cara kita memberikan ketika ada nota yang memang harus dibayar, kita harus bayar. Jadi ada batas maksimal di situ toh, sehingga dari supplier pasti lambat laun akan mempercayai kita dan akan jalan usaha kita juga akan lebih lancar. Jadi untuk kita terima barang dari distributor, ketika ada barang yang ternyata tidak sesuai dari speknya, itu kita pasti komunikasikan dengan distributor, kita komunikasikan dengan petugas perusahaan. Kalau memang barang tidak layak ya pasti kita komunikasikan dan bisa diretur. Untuk produk dari supplier memang kita lebih baik itu lebih dari satu supplier untuk satu merek atau satu produk. Karena apa? Kita bisa tahu kalau dari supplier ini harga sekian, kalau dari sini harga sekian. Maka kita ambil yang pasti yang murah dan itu sama-sama resmi gitu. Jadi tip untuk pemula, katakanlah mau buka usaha kios pertanian katakanlah, supaya kita dipercaya supplier, itu memang kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati. Itu harus, dan itu wajib. Dari situ, dari supplier pasti akan memberikan kepercayaan ke kita. Jika teman-teman mau buka kios pertanian, pertama itu yang harus kita komit itu jangan sampai kita hutang dulu. Terus setelah itu kita bangun kepercayaan kios kita kepada supplier. Kita sering-sering komunikasi dengan petugas lapangan, komunitasnya. Dari situ kita bisa dapat informasi, ketika ada kendala kita bisa sampaikan. Dari situ kita nanti pasti akan diberi wawasan, diberi gambaran sebenarnya seperti ini. Jadi agar supaya kita itu bisa bertahap sedikit demi sedikit kita besar kios, yaitu dengan saling menjaga kepercayaan dari distributor ke kios kita.